Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita semua kembali Allah pertemukan di rumah Allah, Masjid Al-Muhajirin. Masjid ini rumah Allah sekaligus rumah setiap orang yang bertakwa. Nabi Muhammad mengatakan masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah jamin 3 hal. Yang pertama, Allah jamin ketentraman hidup. Yang kedua, Allah jamin Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dan Allah jamin Allah memudahkan orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya melewati Shiratal Mustaqim menuju surga Allah Ta'ala. Jemaah yang kami muliakan, kita sudah sampai di bab berbuat baik kepada teman dari ayah, teman dari ibu, teman dari kerabat, dan teman dari istri. Kita sampai di hadis yang keempat. Jemaah yang kami muliakan, saya bacakan hadis yang keempat di bab ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu an mengisahkan, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal sama sekali aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi sering sekali menyebut Khadijah. Kadang beliau Rasulullah menyembelih kambing lalu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, kemudian beliau mengirimnya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sampai pernah aku berkata kepada beliau, sepertinya tidak ada wanita lain di dunia ini bagimu selain Khadijah. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, Khadijah begini dan begini, dan dari Khadijah lah aku mempunyai anak. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Jamaah yang kami muliakan, di hadis ini kita belajar, kita mencontoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Setelah istri Rasulullah meninggal, Khadijah itu, beliau masih berusaha menjalin hubungan baik dengan teman-teman Khadijah, teman-teman istrinya. Ini karena sangat cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Jadi beliau tidak melupakan teman-teman Khadijah. Ketika beliau menyembelih kambing, kambingnya, dagingnya dibagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Nah, ini kalau bisa kita berbuat baik kepada teman-teman istri, tapi tidak usah nunggu istri kita mati dulu. Jadi untuk mempraktekkan sunnah ini tidak usah nunggu istri kita mati terlebih dahulu. Jadi ya pas hidup juga, istilahnya kalau ada ke lapangan, misalnya
Bunda, mama ini ada kelebihan, kalau mau bagi-bagi ke teman-teman bunda silahkan. Nah, itu bisa begitu. Jadi Rasulullah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan istri beliau Khadijah. Jamaah yang kami muliakan, ini bentuk seorang suami itu atau seorang istri itu kalau bisa menjaga nama pasangannya yang sudah meninggal dengan cara tadi itu, menyambung kerabat pasangan yang sudah meninggal, menyambung teman-teman pasangan yang sudah meninggal. Di kita itu banyak kebiasaan ketika misalnya seorang laki-laki itu sudah meninggal, maka istrinya itu menjauh dari keluarga suaminya. Nah, ini sesuatu yang buruk. Kalau bisa ketika pasangan sudah meninggal, kita tetap menjamin hubungan baik dengan keluarga pasangan dan dengan teman-teman pasangan. Saya pribadi setelah ayah saya meninggal itu, ibu saya mesti setiap hari raya mengajak keliling ke mbah dari ayah dan keliling ke saudara-saudara ayah. Nah, itu harus menjadi karakter orang yang beriman, meniru Rasulullah Muhammad SAW tadi. Jangan sampai ketika pasangan sudah meninggal berarti putus hubungan dengan pasangan, terus putus hubungan juga dengan keluarga pasangan, putus hubungan dengan teman-teman pasangan. Kemudian hadis ini juga menerangkan keutamaan Ibunda Khadijah, besarnya cinta Nabi kepada Khadijah. Nabi selalu mengingat beliau karena memang peran Ibunda Khadijah menyokong beliau sallallahu alaihi wasallam dan menyokong dakwah Islam itu tiada tandingnya. Indonesia itu ulama yang sangat mencintai Ibunda Khadijah. Kiai Maimun Zubair, itu beliau sangat mencintai Ibunda Khadijah. Ya karena Ibunda Khadijah itu ya ibu kita semua. Mbah Maimun Zubair ini sangat mencintai syair yang memuji-muji Ibunda Khadijah. Bahkan ada riwayat dari menantu beliau ini rutin setiap pekan itu membaca manakibnya Ibunda Khadijah. Manakib itu apa? Biografi, kayak manakiban itu loh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu loh, Nah, cuma di kita kan baca manakib tidak paham artinya itu ya masalah. Harusnya baca manakib itu ya paham artinya, biar kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi yang rutin di masyarakat kita itu kan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah Kiai Maimun Zubair ini rutin membaca manakib Ibunda Khadijah setiap pekan. Jadi kalau bisa biar pikiran kita itu ketularan keberkahan Ibunda Khadijah. Ini terutama untuk ibu-ibu. Kalau bisa rutinkan membaca sirah kehidupan Ibunda Khadijah. Rutin membaca kehidupan Ibunda Khadijah.
Terus bapak-bapak nggih kalau bisa mengenalkan istrinya kepada Ibunda Khadijah. Jangan sampai bapak-bapak ini tidak didik istrinya sama sekali, ya. Bapak-bapak itu banyak yang baik nyabari istri, tetapi punya satu kesalahan, tidak didik istrinya blas. Padahal pemberian terbaik dari seorang suami kepada istrinya itu ya mendidik agama kepada istrinya. Kalau masalah memberi makan ya orang kafir juga memberi makan. Kiai Maimun Zubair sangat mencintai Ibunda Khadijah. Beliau sering sebelum taklim itu minta santri-santrinya untuk membaca, bahasanya sholawatan tentang Ibunda Khadijah. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Monggo bareng-bareng. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Kok ikan sing apal iki? Yang laki-laki juga harus tahu biografinya Ibunda Khadijah biar kita itu ya terkena keberkahan beliau, terus memperjuangkan, membela, mendukung Nabi dan Islam itu ya seperti beliau Ibunda Khadijah. Nih Kiai Maimun Zubair kalau dengar Khadijah itu kadang-kadang sampai nangis. Gus Bah juga sama, murid beliau. Kalau mendengarkan itu kadang-kadang sampai menitikkan air mata. Ya karena mencintai orang yang pengorbanannya sangat luar biasa kepada agama Islam, Ibunda Khadijah itu. Jadi kebahagiaan kita di dunia, keberuntungan kita di akhirat itu ya wasilah Ibunda Khadijah dan wasilah Fatimah Az-Zahra. Nah, itu kalau kita kepingin hidup kita gampang bahagia, silakan mengenal Ibunda Khadijah, silakan mengenal Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Muhammad SAW. Ini dua wanita yang Masya Allah luar biasa. Nabi Muhammad pernah mengatakan, memuji Khadijah dan memuji Fatimah, kamu la minar rijal kathir walam yakmul minan nisa. Banyak laki-laki itu yang sempurna, tapi tidak dari kalangan perempuan. Perempuan itu sedikit yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Maryam binti Imran, Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad. Nah, itu idealnya perempuan-perempuan beriman itu mengenal Ibunda Khadijah dan mengenal Fatimah binti Muhammad. Jemaah yang kami muliakan, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu itu beliau
mengatakan kepada khadimnya, idhabu bihi ila fulanah, bawalah ini, kasihkan ini ke fulanah, fa innaha kanat shadiqatu Khadijah, karena dia adalah temannya Khadijah. Ini tolong berikan kepada fulanah, karena dia sangat mencintai Khadijah. Nah, itu beliau Nabi Muhammad seperti itu. Kita juga bisa mengambil pelajaran ketika istri kita sudah meninggal saja, Nabi Muhammad itu memberi contoh masih baik seperti itu kepada istri. Lah jangan sampai pas istri masih hidup kita jahat kepada istri. Nggih. Jangan sampai ketika istri masih hidup ndak ngurusi. Makanya kemarin hari Asyura nggih, itu ada hadis bunyinya begini. Siapa yang melapangkan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan untuknya setahun yang tersisa. Itu hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bisa diterima, ada yang mengatakan hasan, bisa diterima. Nah, maka Islam itu mengajarkan kepada laki-laki itu untuk melapangkan istrinya. Kalau bahasa Jawanya gitu, nyenengke istrinya, nggampangne istrinya. Jadi nyenengke, nggampangne. Nggih, jangan sampai nyusahne, ngrepotne. Jangan sampai menyusahkan istri. Wis dhuwit saiki bojoku rokokane ngebul. Nah kayak gitu jangan sampai. Jadi laki-laki harus punya mental melapangkan keluarganya, membahagiakan keluarganya. Siapa yang kemarin hari Asyura melapangkan keluarganya, maka Allah akan memberi kelapangan untuknya selama setahun. Terus ada seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, mengatakan, kami telah menerapkan hadis Nabi itu, melapangkan keluarga pada hari Asyura, dan kami mendapati manjur, kami mendapatinya itu terbukti. Ma wajadnahu illa khairan, kami mendapatinya membawa banyak kebaikan. Tapi jangan sampai pas Asyura baik sama keluarganya, terus setelah itu sudah, ya enggak begitu maksudnya itu. Maksudnya itu mendidik kita supaya punya mental itu. Punya mental itu. Maka kalau bisa, bapak-bapak itu punya pikiran untuk nyenengke, nggampangke urusan istri. Le istri jenengan ngeluh wae kan sakne nggih. Kasihan. Karena perempuan itu banyak yang masuk neraka itu gara-gara mengeluh. Yukthirna syaka, banyak mengeluh. Salah satunya wayak furnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Nah itu biar istri kita tidak banyak mengeluh, kalau bisa nggih laki-lakinya meniru Rasulullah, menjadi support lah. Ya, semoga kita semua Allah mudahkan meniru Rasulullah. Kalau di rumah bantu istrinya di rumah, ya mungkin nyuci piring, mungkin nyapu, mungkin ngepel, mungkin nyuci baju. Oh, Nabi Muhammad itu nggih, kalau di rumah itu membersihkan bajunya sendiri, menjahit bajunya yang sobek sendiri,
menjahit sandalnya yang rusak sendiri, memerah susu kambingnya sendiri. Memerah susu kambing, ini kalau jenengan punya kambing nggih, memerah susu kambing sendiri. Tapi kalau ndak punya nggih, buat kopi sendiri, buat teh sendiri, buat STMJ sendiri. Kemudian Nabi Muhammad nggih melayani dirinya sendiri, wa yakhtumu nafsah, melayani dirinya sendiri. Jadi mumpung istri kita masih hidup ya, kalau bisa begitu, jangan nunggu mati untuk ingat kebaikan istri. Kadang ada laki-laki itu nunggu istrinya mati baru ingat kebaikan istri itu. Masya Allah. Nah, itu jamaah yang kami muliakan, Khadijah ini nggih pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah, sebentar lagi akan datang Khadijah membawa makanan. Ada lauknya, ada minumnya. Nanti ketika Khadijah datang kepadamu, wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Tuhannya Khadijah untuknya, dan sampaikan salam dariku untuknya, dan berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa nanti dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari permata. Di surga tidak ada lelah, tidak ada hiruk pikuk. Nah, itu Khadijah itu mendapatkan salam dari Allah karena nyiapkan makanan untuk suaminya, nyiapkan minuman untuk suaminya. Ngapunten, terutama anak-anak kita perempuan zaman sekarang itu kan tidak terbiasa laden-laden. Anak kita yang perempuan yang zaman sekarang itu loh, yang usianya mungkin ya 35 ke bawah lah, itu kurang biasa dilatih laden-laden, kurang biasa dilatih ngeladeni suami. Nah, ini harus kita latih. Ini banyak rumah tangga itu di ujung tanduk ketika yang perempuan tidak punya mental khidmah, ketika laki-lakinya tidak punya mental menafkahi. Nah, ini bahaya. Sekarang itu banyak laki-laki tidak punya mental menafkahi. Kadang laki-laki itu mengatakan kepada istrinya, kamu lo di rumah wae ndak kerja. Lo memang perempuan itu begitu. Memang perempuan itu idealnya di rumah. Lo kok sekarang itu ada laki-laki nuntut istri kerja, itu kan berarti mentalnya itu bukan mental menafkahi. Tapi kalau istri bekerja dengan keinginannya sendiri ya enggak apa-apa. Tapi enggak boleh laki-laki itu menyuruh istrinya bekerja. Jamaah yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu kalau ada bibinya Khadijah datang ke rumah Nabi gitu, itu Nabi sangat memuliakan bibinya Khadijah itu. Itu Nabi menggelar gelaran khusus, kemudian gelaran itu digunakan untuk duduknya bibinya Khadijah itu. Makanya di hadis tadi kan Ibunda Aisyah itu cemburu nggih. Ibunda Aisyah itu nggih perempuan solihah nggih luar biasa. Cuma namanya perempuan, kalau sudah cemburu itu kan perkataannya bisa macam-macam. Ibunda Aisyah mengatakan, bukankah Allah mengganti orang tua Quraisy itu yang giginya ompong itu dengan perempuan yang lebih baik?
Jadi bahasanya itu min ajuzin min aja iza Quraisyin. Jadi ya Ibunda Aisyah itu ngata-ngatai perempuan tua, perempuan lemah, ompong, itu sudah mati, terus Allah ganti untukmu yang lebih baik. Itu kalau lagi cemburu itu begitu, ya. Itu jangan dimaknai tidak sopan. Memang perempuan itu begitu, ya. Memang perempuan itu begitu kalau sedang cemburu. Jadi jangan dimaknai Ibunda Aisyah tidak sopan, tidak benar. Yes, perempuan itu begitu kalau sudah marah itu. Akhirnya Nabi mengatakan, Allah tidak mengganti untukku perempuan yang lebih baik dari Khadijah. Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Khadijah ini beriman kepadaku ketika manusia semuanya mengingkariku. Jadi Khadijah ini manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Bahkan Khadijah ini memang sebelum Nabi diangkat jadi utusan itu sudah yakin kalau ini utusan. Akhirnya minta dilamar. Jadi Khadijah yang kepingin dilamar duluan, karena yakin betul kalau Nabi Muhammad ini nanti akan menjadi nabi. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas, dan Khadijah ini membenarkan aku ketika manusia-manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idz harramani an-nas, dan Ibunda Khadijah ini, kata Nabi Muhammad, beliau mendukungku dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang mendukungku. Dan Allah memberikan rezeki anak dari Khadijah, tidak dari selain Khadijah. Jadi Kiai Maimun Zubair membaca biografinya Ibunda Khadijah itu setiap pekan. Jadi memang jangan biarkan pikiran kita itu ngelambiar kemana-mana. Saya itu senantiasa kagum dengan pendidikan saudara-saudara kita yang ada di Jamaah Tabligh itu. Ada buku pegangan yang rutin dibaca, kehidupan sahabat misalnya. Jadi pikiran itu terpaku pada sahabat gitu. Kalau misalnya kita itu rutin membaca biografinya Ibunda Khadijah gitu, pikiran kita terpaku ke situ. Jangan perempuan kita itu kenal itu artis, kenalnya itu orang yang seneng pamer, kenalnya itu orang yang cinta dunia gitu-gitu. Itu berat, jauh dari fikir agama kalau begitu. Jadi Khadijah itu mendukung Nabi dengan dukungan yang luar biasa, membiayai kebutuhan operasional dakwah di masa awal-awal Islam. Jadi hartanya itu sudah untuk dakwah semua. Membebaskan para budak yang masuk Islam agar bebas dari siksaan kaum Quraisy. Menyediakan logistik bagi kaum muslimin dan Bani Hashim saat diboikot 3 tahun. Itu hartanya Khadijah itu dihabiskan untuk itu. Jadi saya kalau membaca biografinya Ibunda Khadijah itu tidak pernah ketemu nuntutnya sedikit pun. Tidak pernah ketemu nuntut suaminya itu sedikit pun. Jadi perempuan itu kalau bisa memang tidak usah nuntut suami. Itu perempuan yang solihah. Kalaupun punya kebutuhan, itu mengatakan kepada suaminya dengan cara terbaik. Ini pokoknya jangan sampai nuntut lah. Saya dicurhati ibu-ibu, Pak Ustadz, saya ditinggal suami 1 bulan. Kok bisa, Bu? Iya, gara-gara saya debat suami, Pak Ustadz.
Saya debat suami saya. Jenengan perempuan kok debat suami itu loh Bu. Suami itu kan pemimpin, jenengan itu makmum, ya jangan didebat lah. Iya Pak Ustadz, kapan lalu saya debat terus keluar 2 hari tidak balik, saya debat lagi keluar 2 hari, ini kok 1 bulan lebih. Terus suami jenengan itu sebenarnya baik atau jahat? Ya baik Pak Ustadz, cuma tidak sholat. Lu baiknya gimana Bu? Ya kadang-kadang suami saya itu ngasih saya nafkah, juga ngasih anak saya dari suami saya yang pertama, terus juga ngasih bapak saya yang tinggal bersama saya. Lu itu kan baik. Terus jenengan sudah berterima kasih? Sudah Pak Ustadz. Saya bilang ke suami saya, ayah matur suwun, kudune ayah iku apik ngene karo aku. Harusnya ayah itu baik sama saya sebagai istri. Ayah kalau baik kepada istri, nanti rezeki ayah lancar. Nah, ini perkataan baik kenapa buruk? Baik kenapa buruk Pak? Buruk. Jadi misalnya ada orang ngasih jenengan makanan, tetangga jenengan ngasih jenengan makanan. Bu, ini ada selamatan. Oh nggih matur suwun. Sampean itu harusnya berbagi kepada tetangga itu seperti ini. Sampean kalau berbagi kayak gini rezeki sampean lancar. Ngapunten, orang yang diberi ini perkataannya baik atau buruk? Ya terima kasihnya itu baik, tapi sampean seharusnya begini itu buruk sekali itu. Ini terima kasih, ini nuntut. Nah, nuntutnya ini mengcancel terima kasihnya itu. Jangan begitu Bu, jenengan itu loh kok sudah baik berterima kasih, kok jenengan rusak dengan ayah itu seharusnya begini sama saya baik. Nanti kalau ayah baik rezekinya ayah lancar. Ya Allah Bu, jenengan itu sudah baik kok jenengan gagalkan dengan ini. Karena ada di Quran itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Terima kasihnya baik tapi nyakiti tadi itu. Terus suami jenengan apa ya nyuci piring? Iya Pak Ustadz, nyuci piring, tapi kadang-kadang saja. Tapi sudah lumayan lah Bu nyuci piring laki-laki itu. Terus jenengan terima kasih Pak Ustadz. Ayah terima kasih sudah dibantu nyuci piring. Aku itu capek kerja ya. Bu jenengan itu ya salah, harusnya terima kasih tok, ndak usah bilang aku capek kerja. Loh, ini kan aku capek kerja ini kan mengcancel terima kasihnya itu. Gara-gara kamu ndak nafkahi dengan baik ya, aku harus bekerja capek. Ya pantasnya kamu bantu cuci piring juga. Itu di telinga laki-laki itu terdengar seperti itu. Nah ini Ibunda Khadijah ini ndak ada nuntutnya suaminya sama sekali. Jadi kalau bisa ibu-ibu itu niru Ibunda Khadijah, nanti dibaca Ibunda Khadijah. Kalau bisa kita itu ada waktu training lah, seharian di masjid gitu. Niru dulur-dulur jamaah tabligh, ibu-ibu lah nanti seharian di masjid membahas Khadijah, Ibunda Khadijah sama Fatimah Zahra sampai katam. Nggih. Ibu-ibu pernah ndak tamasya seharian penuh? Pernah apa mboten? Sering? Pernah kajian seharian penuh? Belum. Jangan bilang enggak pernah, belum nggih. Jadi lek tamasya kadang 2 hari pernah nggih? Lek kajian 2 hari? Loh ini kan kebalik ini. Kebalik ini asli kita itu kebalik-balik hidupnya itu. Jadi lek tamasya kadang-kadang misalnya 2 hari itu harusnya pernah kajian 2 hari. Ya kayak dulu-dulu jamaah tabligh itu kadang-kadang 3 hari di masjid. Tapi tidak harus begitu.
Tapi ya tadi itu sekali-kali lah 2 hari kajian di masjid bahas Khadijah, Ibunda Khadijah, bahas Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu luar biasa. Luar biasa. Saya kalau ingat-ingat Fatimah Az-Zahra itu Masya Allah, luar biasa. Ketika disuruh sama suaminya supaya minta pembantu kepada Nabi, Nabi mengatakan, mohon maaf, aku tidak bisa memberi apa yang kamu minta, dan membiarkan sahabat-sahabatku kelaparan. Karena beliau punya ashabus sufa, sahabat-sahabatnya yang tinggal di masjid itu, yang orang-orang miskin itu. Jadi beliau tidak bisa ngasih fasilitas anaknya dan membiarkan sahabat-sahabatnya kelaparan. Tidak bisa beliau seperti itu. Beliau tidak bisa memberi fasilitas keluarganya dan membiarkan rakyatnya kelaparan. Terus Nabi Muhammad mengatakan kepada Fatimah, sabarlah wahai Fatimah anake Muhammad. Perempuan yang paling baik, paling mulia di mata Allah adalah perempuan yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Otomatis kalau kepingin tambah mulia di sisi Allah berarti nambah manfaat untuk keluarga. Kalau sudah nambah manfaat untuk keluarga berarti nambah pengorbanan, berarti nambah lelah. Jadi Nabi memotivasi putri tercinta beliau Fatimah untuk kuat lelah, kuat capek ngurusi keluarga sampai tangannya sakit giling gandum itu dan lain sebagainya. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku pernah safar bersama Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu an. Ternyata dia melayaniku. Aku berkata, jangan lakukan, jangan layani aku. Dia menjawab, sungguh aku melihat orang-orang Ansor melayani Rasulullah SAW, sehingga aku bersumpah pada diriku bahwa aku tidak membersamai orang Ansor kecuali aku akan melayaninya. Nah, ini sahabat Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir ini masuk Islamnya tahun 10 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 awal. Nah itu masuk Islam tidak lama, tapi cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Ini sahabat Jarir bin Abdillah. Ketika sahabat Jarir masuk Islam, itu Nabi mengambil sumpah. Sumpahnya itu 3. Dibaiat 3 hal: sholat, zakat, kemudian tulus kepada kaum muslimin. Ini Jabir melayani sahabat Anas ini bentuk ketulusan beliau. Tulus itu apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain, mau berkorban untuk kebaikan orang lain, menginginkan orang lain jauh dari keburukan, mau berkorban supaya orang lain jauh dari keburukan. Ini sahabat Jarir. Makanya sahabat Jarir ini pas membeli kuda, itu kan beliau nyuruh pembantunya beli. Gampangnya kudanya itu sama pembantunya dibeli 40 juta. Sampai kuda itu di depan sahabat Jarir. Sahabat Jarir bilang ke pembantunya, oh kuda ini sangat enak ini, tidak pantas kalau cuma 40 juta. Kasihan yang jual, rugi. Ini tolong kasihkan lagi 20 juta. Jadi karena dia tulus, tidak kepengen orang lain rugi, akhirnya tambahilah 20 juta. Setelah itu kudanya dipakai. Oh ini kuda enak sekali nih, tidak pantas kalau cuma 60 juta. Ditambahilah 20 juta lagi. Itu sahabat Jarir. Tulus tadi nggih, menginginkan kebaikan, rela berkorban
menginginkan orang lain jauh dari keburukan, rela berkorban agar orang lain jauh dari keburukan. Jadi tidak mau orang lain rugi. Ini saking tulusnya beliau. Dan memang ketulusan itu, ngapunten, di hadis ini levelnya disamakan dengan sholat sama zakat. Jadi harusnya orang beriman itu tulus. Kalau orang beriman itu tidak tulus, berarti ada masalah di keimanannya. Makanya ngapunten, kalau pemimpin kita itu misalnya tulus, dia tidak akan tega ada rakyatnya itu susah, tidak akan tega dia. Jadi tidak akan tega ada rakyatnya kelaparan, tidak akan tega ada rakyatnya mati tidak bisa berobat, tidak akan tega ada rakyatnya itu rusak gara-gara penipuan judi online. Tidak akan tega itu. Jutaan keluarga itu rusak gara-gara penipuan judi online. Itu bukan judi online, penipuan judi online. Jadi sahabat Jarir ini ketulusannya tadi itu, terus cintanya beliau kepada Nabi, sehingga beliau itu mau melayani siapapun yang baik kepada Nabi. Lah kebetulan Anas bin Malik ini kan pelayannya Nabi. Beliau Anas ini pelayannya Nabi. Sejak umur 10 sudah melayani Nabi sampai umur 20. Karena memang orang tuanya Anas bin Malik ini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kalau saya membaca biografi beliau itu mirip Khadijah. Tidak nuntut suami sama sekali. Itu perempuan yang levelnya cahaya. Perempuan yang levelnya itu mencahayai keluarga. Yang yarfa yashfa, memberi manfaat untuk keluarganya, mengangkat keluarganya, memberikan pertolongan kepada keluarganya. Nah, ini Ummu Sulaim ini punya anak. Nabi, orang-orang memberimu banyak harta, ini itu, saya tidak punya apa-apa, ini biar anak saya melayani panjenengan. Akhirnya Anas bin Malik itu menjadi pelayan Nabi. Lah ketika beliau Anas ini pergi berdua sama sahabat Jarir, ini kan sahabat Jarir ini lebih tua. Anas masih muda hitungannya itu, tapi sahabat Jarir yang lebih tua ini mengkhidmati Anas bin Malik. Anas berkata, jangan, ampun begitu, tidak usah begitu. Terus beliau mengatakan, wes biarkan aku melakukan ini. Aku akan berusaha melayani orang Ansor ketika aku pergi bersama mereka. Karena orang Ansor ini sudah banyak membantu Rasulullah, banyak mendukung Rasulullah. Aku akan melayani orang Ansor. Jadi jangan sampai kita misalnya cinta kepada seseorang terus jahat sama keluarganya misalnya. Jangan sampai kita hormat sama kiai tapi jahat sama anaknya misalnya. Jangan sampai kita menghormati seorang kiai terus jahat sama orang tuanya kiai tadi atau keluarganya kiai tadi dan lain sebagainya. Kalau sudah mencintai seseorang, ya cintai segala yang ada di sekeliling beliau itu. Kalau bisa kita niru sahabat Jarir, memuliakan orang-orang yang memuliakan Nabi. Misalnya jenengan niru memuliakan orang-orang yang ngurusi masjid misalnya, memuliakan orang-orang yang mengajarkan agama kepada anak-anak kita misalnya, memuliakan keluarga orang-orang yang mengajar agama dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita lakukan supaya banyak orang itu semangat memperkuat agama. Lah ngapunten di kita itu banyak orang memperjuangkan agama itu sendirian, tidak ada yang support. Banyak guru-guru TPQ itu keluarganya hancur lebur, sampai banyak guru-guru TPQ itu yang bercerai gara-gara masyarakat tidak ada yang support. Ini ada orang yang memperjuangkan agama tapi tidak ada yang support.
Saya itu punya teman itu, beliau itu fokusnya support penggerak-penggerak kebaikan. Beliau mengatakan kalau saya punya uang 18 juta, itu akan saya kasihkan kepada guru agama yang ngajar agama di masyarakat. Setahun 1 bulan 1,5, 1 bulan 1,5, daripada saya misalnya membeli Al-Quran 18 juta yang Al-Qurannya itu bisa jadi tidak kebaca sama sekali di masjid itu. Jadi beliau mengatakan begitu, dan itu beliau lakukan betul itu. Beliau mensupport orang-orang yang mengajar agama di masyarakat. Karena ngapunten, banyak guru-guru TPQ di masyarakat itu tidak ada yang support sama sekali, tidak ada yang perhatian sama sekali, sehingga lemah sekali. Mereka tidak bisa belajar, tidak bisa meningkatkan kapasitas, tidak bisa ikut pelatihan-pelatihan. Itu kalau bisa kita, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, mencintai orang yang meneruskan dakwah Rasulullah. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mensupport orang-orang yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Insya Allah itu, ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami banyak zalim, kami banyak salah, kami banyak maksiat. Jika Engkau tidak membimbing kami, ya Allah, jika Engkau tidak menuntun kami, ya Allah, jika Engkau tidak mendidik kami, ya Allah, tentulah kami akan terus menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.